Halo para budak korporat yang gue lihat lagi pada bahagia, mentang-mentang lagi pada tengah gajian ya. Asik nih, bisa langsung foya-foya ya. Hambur-hamburin uang begitu ya. Beli-beli top-up ini juga. Kalian jangan sembarangan. Kalau misalkan mau beli top-up segala kebutuhan kalian. Kalau misalkan di sembarang tempat, selain takutnya nanti tipu-tipu, bisa juga pula mahal tuh jatuhnya. Mendingan nih gue kasih tahu. Tempat langganan gue biasa top-up apalagi kalau bukan itemku. Karena di itemku itu tempat jual beli produk digital terlengkap, termurah, dan terpercaya di Indonesia. Pokoknya segala kebutuhan top-up kalian ada di sini di itemku. Mau apa? Mau top-up pulsa buat nambah-nambah kuota nonton live-nya Bunda Korla? Ada bisa. Top-up tayangan streaming nonton serial-serial tuh lagi viral. Di sini lengkap udah pilihannya. Apalagi kalau mau top-up game. Judul apa? Mau game apa? Ada semua, coba kita lihat ya. Gua mau top-up Mobile Legends di sini, pilihan gamenya banyak banget bisa kalian lihat. Klik aja nih Mobile Legends. Terus pilih diamond yang kalian mau beli. Abis itu masukin ID kalian. Pilih pembayaran di sini juga metodenya banyak banget. Gua mau pakai BCA. Udah segampang itu, tinggal bayar selesai, gengs. Jadi inget ya, kalau kalian mau top-up segala kebutuhan, langsung aja pakai item go. Yang biasa, linknya bisa kalian cek di deskripsi di bawah. Jadi kan yang bahasa jadi sabi, mainkan dengan item go. Hai guys, selamat datang lagi di Teman Cerita. Yang mana di bulan horor Oktober ini akan lebih banyak cerita-cerita horor nih seminggu ke depan. Makanya di Teman Cerita kali ini ada 2 cerita sedih yang sama-sama di sini tentang ditinggalkan sama kekasih hati untuk selama-lamanya. Tapi dengan cara yang mistis, gengs. Namanya juga Teman Cerita ya. Alah, udah deh langsung aja kita ke cerita yang pertama. Karena gue nggak sabar nih, pengen nyeritain kejadiannya ke kalian. Dimana di sini datang dari teman kita namanya Tia. Dimana Tia ini, itu kirim email di Teman Cerita udah dari bulan Juli apa Juni tuh. Juli kalau nggak salah, soalnya katanya mengingatkan dia. Bertepatan dengan bulan 1 Suro. Ya kalian pada tau lah, bulan Suro peninggalan Jawa yang katanya emang mistis tuh. Nah tapi kenapa sih si Tia ini tuh emailnya di bulan Suro? Karena ternyata bulan itu mengingatkan dia tentang bagaimana nih awal mula kejadian Tia dan suaminya tertimpa sebuah malapetaka. Jadi waktu di tahun 2013, Tia yang tinggal di daerah Jawa Tengah itu kenalan dengan seorang pria asal Jawa Timur yang bernama Mas Imam. Dan waktu itu selisih umur antara Tia dan Mas Imam sekitar 3 tahun aja. Yaudah, akhirnya mereka deket cocok, terus pacaran. Mohon maaf, ini udah jam 1 pagi nih. Kita udah pakai piyam, udah siap-siap mau tidur. Jadi otaknya agak-agak loading kagak apa-apa ya. Nah, pokoknya selama mereka pacaran itu, Mas Imam katanya orangnya nggak neko-neko. Pokoknya baik, nggak ngerokok, nggak minum, suka nih sama binatang dan rajin sholat, alhamdulillah. Ya kalau begini kan masuk tuh ke kategori calon mantu idaman. Buat jadi imam hidup sesuai namanya, Mas Imam. Sampai nggak terasa, mereka udah pacaran nih berjalan kurang lebih 1 tahunan. Dan waktu habis 1 tahunan itu, Tia juga sempet tuh diajak sekali ke kampung halamannya Mas Imam di Jawa Timur. Yang ternyata bapaknya Mas Imam katanya semacam orang yang dituakan di sana gitu, gengs. Nah, pas udah tahu nih latar belakang keluarga Mas Imam, ternyata dia segani keluarganya Tia di rumah. Itu pas diceritain, langsung memberikan lampu hijau, langsung approve. Dilihat nih bibit bobotnya bagus, baru-baru bisa menjadi imam hidup. Nah, singkat cerita, di pertengahan tahun 2014, Tia dan Mas Imam akhirnya menikah. Semuanya berjalan normal dan bahagia hingga hampir setahun pernikahan mereka. Tia dan Mas Imam sekali lagi nih pulang ke Jawa Timur. Yang kata Mas Imam, karena mereka udah lama ya, nggak pulang ke sana tuh, jadi mau silaturahmi, nengok orang tuanya Mas Imam. Ya pokoknya Tia nggak mikir apa-apa. Dikiranya kan bener mau silaturahmi aja. Wajar dong namanya anak pulang ke rumah orang tuanya, biar kagak durhaka yuk. Ajeb-ajeb gitu kan di ibu kota. Emak bapak lu no tuh ngasih duit bela-belain ke lu buat makan, buat biaya hidup katanya di ibu kota. Tapi mereka tuh makannya kesusahan. Lu di sini laga-lagaan. Ibu pikir saya ada waktu beliin oleh-oleh buat ibu? Nggak ada, Bu. Nah, tapi ternyata pas sampai di sana, kondisi rumahnya Mas Imam ini kok dilihat-lihat rame banget, kayak mau ada acara ya. Semua orang ini pada sibuk, katanya mau ada hajatan gitu. Yang disebutnya kalau istilah di sana, itu katanya rewang, gengs. Nah, pokoknya si Tia lumayan kaget nih, karena dia nggak tahu ternyata ada sebuah acara. Soalnya dia nggak dibilangin apa-apa sama Mas Imam sebelumnya. Dan otomatis, biar membangun tuh image menantu idaman, si Tia langsung ikut ngerewang sama saudara-saudara yang ada pada di sana gitu kan, bantuin masak. Dan di situ si Tia ini juga jatuhnya kayak ditinggal sama Mas Imam. Masing-masing ini ngurusin hal yang berbeda. Selama ngerewang itu, Tia juga nggak yang kayak nanya-nanya ini sebenarnya untuk apa kita masak-masak, mau ada acara apa gitu. Bukan apa-apa sih. Si Tia takut aja dinyinyirin. Kayak, lah suami lu kagak ngasih tahu apa? Hubungan lu berdua baik kan? Di rumah ngobrol kan? Masa lu kagak tahu di sini disuruh ngapain kemari? Jadi Tia ini penganut yang diam itu emas buat menghindari kejulitan-kejulitan yang ada. Kamu jangan urus urusan saya. Kamu urus aja urusan kamu sendiri. Nah, sampai udah agak maghrib tuh,
Mas Imam ini kok kayak nggak kelihatan-kelihatan lagi ya? Tapi ya Tia belum mikir yang macam-macam. Sampai akhirnya setelah Bagda Isya, mulai tuh banyak kayak ada tamu-tamu yang berdatangan. Kayak tetangga-tetangga sekitar yang mungkin, tapi kan Tia nggak kenal ya itu siapa aja. Cuman tetap di sini posisinya Mas Imam itu belum kelihatan, kayak kemana nih Mas Imam? Udah rame tamu datang nggak kelihatan. Jadi sedari tadi tuh Tia masih ditinggalin. Dimana dia harus kayak memaksa nih, memasang muka ramah gitu kan. Ya silakan. Padahal dia nggak ngerti ini siapa. Di situ Tia agak merasa mulai tidak nyaman. Kayak, aduh ini siapa, aku nggak kenal dan ini mau acara apa sih sebenarnya. Soalnya orang ini makin lama makin rame datangnya, tapi nggak ada kayak apa ya, kedengeran mungkin musik-musik kayak di hajatan, atau nggak ada kelihatan pengajian juga. Pokoknya nggak jelas nih acaranya apaan sebenarnya. Konsepnya tuh bagaimana? Clueless banget tuh Tia tuh bener nggak tahu. Pokoknya dilihat-lihat nih semua tamu cuma duduk manis, makan sambil ngobrolnya juga pelan-pelan gitu, bisik-bisik. Nah di situ tahu-tahu ibu mertuanya atau ibunya Mas Imam ya, bilang gini nih, "Nak, kamu kalau capek udah tidur aja nggak apa-apa. Kamu kan udah bantu masak dari tadi pagi, udah ditinggal aja nggak apa-apa kok." Ya karena udah dapat izin begitu ya kebetulan. Tia pun pamit gitu kan ke kamar, karena emang nggak nyaman nih dengan tamu-tamu yang ada yang nggak dia kenal. Ditambah ya dia udah capek juga. Kan tadi pas baru datang langsung bantuin masak-masak tuh, nggak ada sempat golar-golaran istirahat. Dari situ baru beberapa saat kayak istirahat gitu kan di kasur, dia ketiduran. Paginya pas dia bangun, dilihat Mas Imam juga masih belum ada di kasur nih. Kemana nih? Nyariin deh keluar kamar. Kagak kelihatan juga nih suami gue kemana. Udah pergi kali deh pagi-pagi kali ya. Dan lagi-lagi, untuk membangun image sebagai mantu idaman, Tia inisiatif tuh ngambil sapu nih dia dan mulai bersih-bersih ala-ala istri yang resik begitu, biar mertua bangga. Nah, pas Tia lagi nyapu-nyapu gitu kan, sampai ke depan kamar mertuanya. Jadi kamar-kamar di situ masih kayak rumah-rumah di desa, gengs. Yang pintunya masih pakai tirai. Nah, kondisi tirainya tuh agak sedikit banget kebuka. Di situ kelihatan, Mas Imam ternyata lagi duduk di dalam tuh. Pakai baju sama celana hitam. Dilihat-lihat kayak setelan bela diri begitu, gengs. Tahu kan yang hitam-hitam? Posisinya duduk bersila, tapi ngebelakangin tirai nih. Jadi Tia cuma bisa ngintip dari punggungnya doang kelihatan. Dan dari kamar itu juga kayak tercium hasas bunga-bunga kantil wangi gitu katanya. Si Tia dia mau negor, tapi dia sungkan. Soalnya kan itu kamar mertuanya ya. Adatnya di sana kalau main masuk aja gitu kayak nggak sopan, nggak enak lah dia. Yaudah yang penting Tia mikirnya, oh suami gue ada di dalam kan, yang penting udah selesai. Jelas tahu ada di mana. Nah abis kelar nyapu nih, saudara-saudara yang kemarin tuh yang pada ibu-ibu yang masak-masak bareng, lihat tau-tau pada datang lagi berbondong-bondong. Si Tia yang lihat itu kayak ngebatin. Lah ini pada datang lagi mau masak lagi. Dan bener aja ternyata seharian itu Tia disibukkan lagi dengan acara memasak sampai malam, plus tamu-tamu juga datang lagi setelah Bagda Isya tuh, persis kayak kemarin lah. Ditambah si mertua juga akhirnya nyuruh Tia untuk masuk kamar aja kalau kamu emang capek. Berber kayak deja vu gitu ya rasanya. Cuma Tia mikir ya udahlah lanjut tidur aja. Namun dia masih kayak agak yang ganjel nih. Dia kan belum sempat ketemu sama suaminya lagi tuh. Sampai hari ketiga ternyata masih sama, gengs. Berber begitu juga kejadiannya. Makanya Tia ini mulai marah nih sama Mas Iman. Imam, kayak ini ternyata ada acara besar berlangsung sampai 3 hari, lu kagak bilang apa-apa ke gue. Malah sekarang ngilang-ngilangan begini, belum sempat ngomong apa-apa. Kan dia jadi bingung maksudnya ya. Jelasin kek, ini ketemu aja nongol gitu kagak. Jadi semuanya tuh terkesan aneh, gengs. Nah pokoknya Tia ini udah punya niat nih. Lihat aja, gue bakalan ngambek 3 hari 3 malam nih ke acara ini nih. Awas dia, gak gue kasih jatah lu. Baru niat ngambek nih, tiba-tiba si Tia nih kayak keserimpet. Sampai jatuh dan berdarah gitu dengkulnya, kualat kali dia ya. Dan kejadian itu, waktu acara udah dimulai jadi banyak tamu. Ngelihat Tia berdarah, keluarganya langsung pada heboh dan ngebawa Tia ke rumah sakit. Ada puskesmas gitulah di sana. Tapi anehnya lagi, Mas Imam tetap nggak kelihatan dong, padahal istrinya sampai dibawa ke puskesmas. Nah setelah dapat pengobatan dan pulang dari puskesmas, balik nih ke rumah, dia lihat ternyata tamu-tamu masih ada loh di sana sampai malam. Cuma lagi-lagi keadaannya begitu, si Tia masuk kamar dan tidur. Pagi-pagi pas bangun, jatuhnya udah hari keempat ya. Mas Imam tete baru muncul tuh ada di sebelah, ada di kasur. Tia langsung ngedumel. Ini nih orang nih yang dari kemarin gue cariin kagak nongol-nongol. Langsung bilang ke suaminya dia tuh, Mas, kita pulang hari ini aja ya. Soalnya Tia kan emang rasanya udah gak betah ya. Dan bener aja akhirnya pas siangnya, Tia sama Mas Imam pulang deh tuh ke Jawa Tengah. Waktu pamitan sih masih ramah gitu kan, masang muka senyum gitu ke mertua. Pamit dulu ya Pak, Bu, gitu. Tapi di jalan pulang, langsung deh Tia ngomong panjang lebar. Maksudnya, lu kemana aja 3 hari gue ditinggalin gak kelihatan, lu gak bilang juga di sini ada acara. 4 tuh si Tia tuh. Nah di situ Mas Iman baru cerita kalau selama acara 3 hari 3 malam itu, dia ini ngedeprok tuh di kamar orang tuanya untuk melakukan semacam pencucian pusaka yang memang dia dapat dari sebuah perguruan bela diri di kampungnya itu. Nah sebenarnya tradisinya semua pemuda yang ada di kampung tersebut itu rata-rata pasti ikut dalam perguruan itu, gengs. Tapi memang hanya beberapa orang yang dinyatakan lulus sampai tahap terakhir hingga bisa mendapatkan pusaka tersebut. Jadi nggak sembarangan orang. Dan setiap malam suruh, orang yang mendapatkan pusaka itu harus
mencucinya. Dimana itu sebagai bentuk perjanjian antara seseorang dengan bangsa jin. Karena bangsa jin di situ telah memberikan orang ini semacam ilmu kekuatan dan kekebalan gitulah. Nah, kenapa harus 3 hari? Sebenarnya nggak harus 3 hari jawabannya. Semua itu tergantung kecepatan dari keringnya si pusaka ini. Jika misalkan dalam sehari pusakanya udah bisa langsung kering, ya udah acaranya selesai. Tapi misalkan jika lebih dari seminggu pusakanya belum kering-kering, berarti ada apa-apa. Ya si pemilik pusakanya itu tetap harus bertapa dan membuat acaranya selama semingguan itu pula juga. Jadi kebetulan kemarin keringnya memang 3 hari, makanya di hari keempat mereka udah bisa pulang. Dan ternyata pantas aja kemarin itu rame tuh kayak warga kampung semuanya pada datang. Karena ternyata Mas Imam ini satu-satunya orang di angkatannya yang lulus dalam ujian perguruan itu. Jadi cuma Mas Imam yang dapat pusakanya. Makanya Mas Imam sama bapaknya itu akhirnya sangat dihormati dan disegani sama penduduk kampung sana. Tapi dengar begitu Sitia kan kayak kaget ya. Ngapain sih mas kamu pakai gitu-gituan? Musyrik itu, astagfirullah. Gak nyangka aku kamu mistis begitu sampai bersekutu dengan jin. Nyesel aku nikah sama kamu mas. Aku kira kamu bisa jadi imam hidup aku. Musyrik kalau begini ceritanya. Gak suka aku lah. Saya kepala rumah tangga. Kepala rumah tangganya aja yang nggak becus. Lancang kamu. Puas mas tampar saya, tampar lagi, tampar! Dan semenjak itu, pandangan Tia ke suaminya ya semacam agak berubah ya. Nggak nyangka kan soal dia. Jadinya sering ribut, yakni mengungkit-ungkit hal-hal yang dianggapnya musyrik. Karena mungkin nggak mau ya rumah tangganya menjadi berantakan. Mas Imam pun berjanji kalau dia tidak akan melakukan ritual-ritual itu lagi. Jadi sebenarnya Mas Imam ini memang kayaknya cinta sama si Tia. Sampai dia ini rela melepas ilmu yang telah dia dapatkan dengan susah payah. Demi keharmonisan rumah tangga. Nah, setengah tahun semenjak peristiwa tadi, tiba-tiba Tia ini hamil. Ya mana kehamilannya emang udah ditunggu-tunggu tapi ya. Jadinya mereka seneng banget. Awalnya semuanya baik-baik aja. Tia sama Mas Imam ini rutin kontrol ke dokter untuk ngecek kondisi janinnya tersebut. Dan dokter itu juga bilang, ibu dan janinnya kondisinya semuanya normal ya, selamat. Sampai masuklah mereka ke bulan Suro lagi tuh, tanggal 1 Suro. Ya waktu itu usia kehamilannya Tia udah memasuki trimester 2. Pokoknya usianya 6 bulanan gitulah kandungannya lah. Nah, sesuai janjinya Mas Imam kepada si Tia, Mas Imam kan nggak boleh lagi tuh ngelakuin ritual kayak tahun-tahun yang kemarin. Karena misalkan kalau sampai ngelanggar, Tia minta cerai karena itu musyrik, mas. Akhirnya udah, Mas Imam ini tuh beralasan kepada orang tuanya di kampung. Bilang dia nggak bisa pulang. Perkara harus ngejaga Tia, kan hamilnya udah hamil besar. Entah kebetulan atau bukan ya. Beberapa hari kemudian, tanpa sebab apapun. Sebelum-sebelumnya kan udah dibilang padahal sama dokter kalau kondisi ibu dan janin ini sehat. Tahu-tahu si Tia ini mengalami pendarahan yang hebat. Sampai Tia harus terpaksa melahirkan bayinya dalam keadaan prematur. Dan 5 hari setelahnya, sang bayinya dinyatakan tidak selamat. Karena masalah ada di paru-parunya gitu, gengs. Yang jelas kepergian dari anak pertama mereka itu menjadi pukulan hebat banget buat kehidupannya Tia dan Mas Imam ya. Namun petakannya nggak berhenti sampai itu aja, gengs. Itu baru dimulai. Setelah melewatkan malam-malam Suro berikutnya, musibah demi musibah, itu ternyata terus menimpa keluarga Tia dan Mas Imam. Gak lama tadi setelah anak mereka telah berpulang, Tia ini masuk rumah sakit. Karena macam-macam lah, ada kena vertigo, terus toto patah tulang jatuh, asam lambungnya naik, dan penyakit-penyakit lainnya yang ditotal-total selama setahun. Ada kali lebih dari 5 kali, si Tia bolak-balik masuk rumah sakit, sampai masuklah ke bulan Suro berikutnya. Yang kali ini lagi-lagi Mas Imam memberikan alasan kepada orang tuanya di kampung. Nggak bisa datang. Dia bilangnya ada urusan kantor. Jadi pokoknya mangkir dari ritual lagi. Tapi ternyata musibah kala itu semakin parah, gengs. Mas Imam yang awal-awalnya sebenarnya masih mempunyai ilmu kebal tuh, jadi belum hilang. Tahu-tahu mengalami kecelakaan. Karena diserempet gitu sama bis waktu naik motor. Hingga terluka parah sampai nggak bisa jalan sebulan. Pokoknya hal-hal sial itu terus terjadi. Sampai tahun ke-6 pernikahan mereka. Jadi cukup lama ya. Tiup lilinnya sayang. Tiup lilinnya! Nah, beberapa hari setelah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6 itu, Mas Imam waktu itu lagi nyuci motor. Nah, tapi tiba-tiba, tahu-tahu dia pingsan. Gak ada angin, gak ada hujan maksudnya. Sama Tia langsung dibawa dong ke rumah sakit, digotong gitu sama tetangga-tetangga. Dan secara tiba-tiba, Mas Imam ini dinyatakan koma sampai 3 hari, gengs. Aneh banget kan? Nah, abis ada dari komanya tuh, Mas Imam yang masih berada di ruang ICU, itu tahu-tahu kok jadi kayak orang berbeda ya. Dimana dia sering berhalusinasi dan teriak-teriak gak jelas. Ditambah sifat Mas Imam yang dulu lembut gitu ke Tia ya. Tahu-tahu ini suka marah-marah dan kayak orang yang meledak-ledak gitu, gengs. Dia selalu bilang ada yang mau membuat dirinya mati. Jadi beber kayak, ini kenapa halu banget suami gue tahu-tahu. Sampai Tia kan berpikirannya macam-macam ya. Apa mungkin ini umurnya Mas Imam gak lama lagi atau gimana? Takut dia. Nah, ngeliat kondisi Mas Imam yang udah gak stabil kayak begitu, kejadian juga mendadak ya.
Awalnya udah dicoba dengan sesi ke psikolog, tapi keadaannya nggak membaik juga. Akhirnya Tia mencoba menghubungi Ustadz, kenalan orang tuanya gitu, maksudnya orang tuanya Tia ya. Nah, pas dipertemukan tuh Ustadznya sama Mas Imam, si Ustadz ini tuh bilang, kalau ada sosok lain di dalam tubuhnya Mas Imam, pokoknya sesuatu yang goib. Yang otomatis Tia ini langsung kepikiran sama waktu itu ritual-ritualannya lah. Itu kan udah goib-goib banget kan, makanya dari situ. Nah, di situ Pak Ustadz bilang, kalau begitu, pusaka yang dimiliki sama Mas Imam ini, itu dibakar, dimusnahkan aja. Biar jangan sampai berlarut-larut. Akhirnya Tia memberanikan diri untuk langsung datang ke kampung berdiskusi dengan keluarganya Mas Imam tuh. Sembari menjelaskan kan kondisi suaminya soalnya begini nih udah kayak orang gila. Kayaknya gara-gara pusaka itu deh, Pak, Bu. Tapi ternyata hal yang diminta sama Tia buat membakar pusaka itu ditolak mentah-mentah sama orang tuanya Mas Imam. Yang ada orang tuanya Mas Imam ini malah nuduh kalau semua yang dialami sama Mas Imam itu gara-gara kamu. Maksudnya kesalahannya si Tia. Intinya pokoknya gagal ya usaha Tia untuk menghancurkan pusaka tersebut. Alhasil, keadaannya Mas Imam ini makin parah, gengs. Di sini kondisinya Mas Imam udah berbeda total ya. Udah bukan Mas Imam maksudnya. Sampai-sampai si Tia udah kayak nggak ngenalin suaminya lagi nih. Ini bukan Mas Imam nih. Nggak bisa diajak ngomong juga soalnya. Nggak ngerti ini masih ada kaitannya dengan hal-hal goib. Atau stres menghadapi kondisi suaminya tersebut. Tia ini terkena stroke. Di usianya padahal masih lumayan muda, 24 tahun, gengs. Nah, sambil terus menjalani pelan-pelan pengobatan stroke ringannya itu. Nggak jarang, Tia ini tuh nangis terus tiap hari terseduh-seduh. Karena mungkin udah nggak kuat ya sama keadaannya ya. Ya, kita juga jadi lemes dengernya. Kayak gimana ya? Aduh, nggak ngerti lah, gengs ya. Namun ada suatu hari nih, keajaiban terjadi. Mas Imam secara magic, tahu-tahu sepenuhnya tersadar. Pokoknya nggak ada trigger apa-apa padahal. Dia ngomong dengan jelas dan nggak ngamuk lagi. Mas Imam ini bisa berbicara seperti biasa dan mengenali si Tia tuh istrinya sendiri. Sampai-sampai akhirnya dia bisa teleponan juga sama keluarga di kampung. Ya di situ Tia happy lah, kayaknya ada titik cerah. Ditambah 3 hari setelahnya, Mas Imam ini diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit. Dan dibilang, ya udah melakukan rawat jalan aja. Karena dirasa ya kondisinya sudah membaik. Tia langsung mengucap syukur lah, alhamdulillah. Musibah ini akhirnya berakhir juga. Namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba nih orang tuanya Mas Imam datang tanpa ngasih kabar terlebih dahulu. Dengan tujuan menjemput Mas Imam untuk dibawa pulang tuh ke Jawa Timur ke rumahnya. Di situ Tia kayak berdebat lah akhirnya. Dibilang ini Mas Imam baru pulang loh dari rumah sakit dan masih harus rawat jalan juga. Jangan aneh-aneh dulu lah, yang bener-bener aja lah Pak, Bu. Tapi orang tuanya Mas Imam bilang, setuju nggak setuju kami akan bawa anakku pulang. Jika terus di sini, anakku dalam bahaya dan itu semua gara-gara kamu. Ya karena nggak mau ngelawan mertua ya. Takut dimarahin, diomelin begitu. Akhirnya dengan terpaksa ya udah Tia pun ikut untuk pergi ke Jawa Timur nemenin Mas Imam nih. Takutnya kan Mas Imam di jalan ada apa-apa. Dan bener aja ketakutan Tia pun kenyataan kejadian. 2 hari setelah sampai di Jawa Timur, Mas Imam koma lagi. Nah tapi kan di sana nggak ada rumah sakit yang bagus ya, cuman ada puskesmas doang. Maksudnya kondisinya Mas Imam ini nggak bisa ke-handle dengan peralatan medis yang ada di sana, nggak lengkap. Sampai pas mau dipindahkan, mau dibawa ke kota gitu, kondisinya Mas Imam ini udah kejang-kejang sampai melotot gitu guys. Tia cuma bisa nangis histeris aja ngelihat kondisi suaminya kayak gitu. Sampai pagi begitu terus. Hingga akhirnya Mas Imam ini nggak selamat meninggal dunia dengan kondisi masih melotot. Mau di pejaman gini nggak bisa, matanya melotot terus. Merinding gue yang gitu-gitu mah. Berasa film-film azab-azab hidayah. Nah, hari-hari terus berlalu ya. Tia ini mulai mencoba sebenarnya untuk mengikhlaskan menerima kepergian dari Mas Imam. Hingga setahun setelah sepeninggalannya Mas Imam, Tia ini ternyata harus mengkonsumsi, minum obat-obatan antidepresi gitu, dan terapi stroke-nya. Nah, kenapa sampai minum obat depresi? Karena kalau menurut penuturannya Pak Ustadz, yang ditemunya waktu itu yang disuruh bakar pusaka ya, Mas Imam ini memang diambil oleh bangsa jin yang marah karena Mas Imam telah melanggar perjanjian. Tapi semua itu bagaikan dibilangnya tuh buah si malakama. Karena di satu sisi, Tia sebenarnya jadi merasa bersalah. Karenanya melarang suaminya itu untuk tidak melakukan ritual lagi. Jadinya mungkin hal ini terjadi. Tapi kan sebenarnya hal itu dilakukan sama Tia nggak mau soalnya suaminya jadi musyrik ya. Cuma kalau ujung-ujungnya dianggap melanggar akan suatu perjanjian dan nyawanya diambil kayak begitu dengan cara meninggalnya yang menyeramkan ya. Tia juga jadi kayak menyesal. Terus terbayang-bayang tuh kondisi terakhirnya Mas Imam yang melotot. Kayak dihantui selama hidupnya si Tia ini. Padahal dulu Mas Imam, dia kenal merupakan sosok lelaki yang baik, yang lembut dan sayang banget sama dia. Makanya sejak saat itu Tia ini merasa jadi stres. Ditambah juga kondisinya dia masih kena stroke, Tia merasa hidupnya lumayan kacau. Udah begitu, sering juga setiap malamnya si Tia ini dimimpiin sama Mas Imam. Di mana di dalam mimpinya itu, Mas Imam terlihat ketakutan dan berteriak minta tolong. Sampai hingga saat ini, Tia ini masih hanya bisa pasrah aja dan berusaha bertobat, menyerahkan semua keputusannya kepada Tuhan. Walaupun katanya sering tuh ngerasa nggak sanggup lagi, menanggung penyesalan yang udah nggak bisa diputar, yang nggak bisa diulang.
Ya apa ya gengs, gue juga jadi pusing nih jujur. Pas dengar ceritanya, denger kayak sebenarnya yang dilakukan sama Tia, ya bener kan suaminya nggak mau jadi musyrik. Jadi Tia istilahnya menarik suaminya itu dari jurang gelap lah. Cuma mungkin kurang dikencengin di sisi agama kali ya. Lah kita jadi juga kurang paham. Soalnya tau-tau konsekuensinya nyawanya diambil. Ya menurut Tia, kemungkinan semua itu ya karena mangkir dari ritual. Nah kalau menurut kalian gimana deh tuh? Coba deh bantu-bantu komen di bawah. Sekalian buat menguatkan Mbak Tia juga ya. Takut salah gue habisnya ah. Semua ini adalah cobaan hidup yang harus diterima dengan ikhlas dan dijalani dengan tabah. Next, sembari kalian mikirin tuh masalah tadi cerita yang pertama Tia, kita lanjut dulu yuk ke masalah berikutnya. Dari teman cerita yang kedua nih, namanya Via. Dimana kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu, sekitar tahun 2014. Ini cerita ngenes banget. Yang juga kebetulan mirip-mirip sama cerita yang pertama, tapi lebih ngenes. Makanya gue gabungin aja nih di teman cerita kali ini. Jadi Via ini, itu tinggal di sebuah dusun di Jawa Timur. Gak tau deh tuh, dusunnya sama kayak tempat tinggalnya Mas Imam apa gimana. Makanya lagi-lagi gue gabungin aja di sini. Nah, pokoknya di tahun 2014 itu, Via udah menginjak umur kepala 3. Jadi kebayangkan, berarti sekarang umurnya Via tuh berapa? Tapi meskipun udah kepala 3 waktu itu ya 2014, Via ini statusnya belum kawin-kawin juga, gengs. Ya kalian tahu sendiri mulut tetangga kayak apaan tuh. Umur 25 aja kadang kan suka disindir-sindir belum kawin nanti jadi peruan tua lu. Apalagi ini udah kepala 3. Ih, ngapain sih tuh orang-orang? Pasti lagi ngerupin gue deh. Takut banget emang ya julitan-julitan tetangga tuh ih. Pengen kita balsemin mulutnya. Makanya, atas desakan orang-orang yang padahal mereka juga nggak ngerasain, nggak ngejalanin, nggak ngebayarin pula ya, tapi komentar aja. Akhirnya menikahlah nih si Via dengan pria bernama Mas Hasan yang udah berumur 37 tahun. Jadi umurnya bedanya 7 tahun. Tapi mereka ini sebenarnya baru kenal sebulanan doang. Jadi asal kenal gitulah. Kayak dikejar deadline ini si Via nih. Yang penting kawin aja udah. Dan mereka pun melakukan perkawinannya secara sederhana aja ya. Cuma sebatas ijab kabul dan syukuran seadanya lah, masak sendiri juga. Soalnya waktu itu, Mas Hasan ini kerjanya tidak tetap. Jadi awalnya waktu kenalan, si Mas Hasan ini tuh kerja di pom bensin tapi di luar kota. Terus pas habis nikah, kan kalau harus keluar kota repotnya jauh. Si Via ini juga nggak mau. Akhirnya Mas Hasan ini jadi semacam penjaga gudang yang ada di dekat tempat tinggalnya si Via. Karena untuk sementara, si Via sama Mas Hasan ini itu numpang di rumah almarhum neneknya. Jadi emang rumahnya kosong udah ditinggalin aja buat mereka. Nah singkat cerita, selama 1 bulan mereka ini menikah, hubungan Via sama Mas Hasan ini bukan kayak tipe-tipe yang kayak pasangan baru, yang lagi hot-hotnya ayang-ayangan romantis-romantisan kagak begitu. Hubungannya lebih kayak apa ya? Kayak kecanggung, gengs. Soalnya kan mungkin mereka juga kenalnya masih baru ya. Dan kata Via, Mas Hasan ini tuh awal-awal tipe-tipenya kayak cowok-cowok yang terlihat polos dan pendiam orangnya. Jadi ya antara komunikasinya kurang terjalin dengan baik. Nah pokoknya setelah ngumpulin uang sana-sini, akhirnya Mas Hasan ini itu kayak mencoba mengelola usaha tambak ikan nila apa tuh? Pertambakan ikan nila gitu maksudnya. Nah, tapi karena itu, dia jadi jarang pulang ke rumah dan lebih sering tidur di area tambak ikan nilanya itu. Nah, karena jarang pulang, komunikasi Via sama Mas Hasan, yang basic awalnya aja kan nggak terlalu bagus tadi tuh dibilang. Secara Mas Hasannya pendiam, lah ditambah lagi kagak pernah ketemu, makin sunyi senyap kagak ada obrolan apa-apaan. Bahkan nih, jatah uang bulanan yang seharusnya diterima sama Via, ya dari suami lah ya, itu makin hari dikasihnya kayak makin bolong-bolong nih, Toto nggak ngasih, Toto nggak ngasih begitu. Cuman di awal-awal itu Via ini belum protes. Karena dia masih mencoba berpikir positif. Ya mungkin suaminya emang lagi nggak ada uang. Lagi kurang profit kali itu tambang ikan nilanya. Kan bisa kadang ramai kadang sepi. Sampai ada nih suatu siang. Pas Via habis beberes rumah terus capek ketiduran ya. Terus kebangun nih. Ini maaf-maaf kata ya, ini kata si Via lah. Di area dadanya itu tuh basah. Dikiranya kan keringet kali ya. Tapi pas dilap kayak lengket dan bau anjir apaan nih? Dan itu kejadiannya nggak sekali, yang sering berkali-kali. Kalau Via tidur, bangun-bangun begitu tuh. Nah, di awal Via mencoba cerita ke Mas Hasan. Waktu lakinya udah lagi pulang nih. Tapi Mas Hasan yang kayak pendiam lempeng gitu, tanggapannya juga tidak enak. Ah, paling perasaan kamu doang itulah keringetan. Udah gitu doang. Nggak mendapatkan apa ya, kata-kata yang lebih atau solusi. Via cerita lagi lah ke pihak keluarganya. Tapi ternyata tanggapannya kurang lebih nggak jauh beda. Ah, itu mah keringet kamu nempel, kamu jarang mandi kali tuh, jorok makanya lengket. Kayak gitu, gengs. Nah, tapi semenjak kejadian itu, tahu-tahu si Via ini mendapatkan teror yang aneh-aneh. Dia kan sering banget sendirian di rumah ya karena ditinggalin sama Mas Hasan. Jarang pulang itu laki ngedemprok bayi di tambang ikan. Via ini ngerasa kayak suka diganggu dan berasa kayak, kok kayak ada ngawasan gue ya? Terus pas tidur dia suka mimpi yang serem-serem tuh.
Ya mimpi dilatih poci lah, dilatih genderuwo lah. Dan pas bangun kejadian lagi tuh keringetan yang lengket-lengket begitu. Nah waktu dia lagi mau beli sayur, ada nih adegan. Tahu-tahu tetangganya kayak ngegosip. Dibilang tambang ikan horornya si Mas Hasan tuh horor katanya. Cuman kan emang si Via nggak mau denger gosip-gosipan begitu ya males. Apalagi dia nih gosipin tentang suaminya sendiri. Jadi si Via langsung cabut aja tuh. Yang mana dia jadi nggak tahu kayak mana sebenarnya horornya tuh sehoror apa. Ada apaan sih? Nah pas malam harinya, Mas Hasan bilang mau nginep ke rumah saudaranya katanya ada urusan. Nah ya udah, si Via ini juga bukan tipe-tipe istri yang kayak repot kok. Dia nggak pernah ngelarang-larang suaminya. Dikira ya emang ada urusan aja tuh suaminya. Tapi semenjak itu, tiap malam si Via ini tuh terus terbangun di jam 1 malam, gengs. Nah, di malam pertama dia terbangun, Via ini ngedenger kayak ada suara-suara kereta kuda datang gitu. Yang mana di sekitaran dusun kampungnya itu kagak ada kereta kuda, apalagi malam-malam jam segitu. Dan hal itu berkejadian terus selama 1 minggu berturut-turut. Nah, tepat di hari ke-8-nya, Mas Hasan ini kan jatuhnya belum pulang ya? Ya mungkin urusan di rumah saudaranya belum kelar. Nah, kebetulan nih omnya Via yang dari Surabaya tuh dateng. Mau ketemu orang tuanya Via lah. Cuman kan pasti sekalian ketemu si Via, orang tinggalnya sebelah-sebelahan kan Via di rumah neneknya. Nah, pas omnya itu ngeliat si Via, muka omnya itu tuh kelihatan sedih banget gitu. Karena menurut penglihatannya si om, Mas Hasan ini kayaknya punya hal-hal yang buruk dengan makhluk gaib. Dan ada tendensi mau mencelakai si Via. Makanya si omnya ini semacam khawatir banget sama keponakannya itu. Tapi dengan penjelasan yang kayak di luar ekspektasi ya, kenapa tahu-tahu ada beginian berita. Langsung kaget lah si Via, kayak nggak mungkin lah om. Saya juga nggak punya salah apa-apa, Mas Hasan baik-baik aja sama saya, ente kadang-kadang ente. Nah di situ omnya Via minta izin buat ngecek ke kamar mereka. Pas masuk si omnya langsung buka lemari dan bener aja di dalam situ ada benda kecil kayak agak lonjong katanya, mirip bentuk apa ya? Biji begitu kali ya, tapi sisik-sisiknya kayak ada sisik-sisik ular. Nah omnya Via tuh bilang kalau benda itu tuh merupakan rumah bagi makhluk yang selama ini gangguin si Via dan bisa bikin si Via celaka. Nah Via kan langsung kayak tergerak ya, cerita dia. Kalau memang belakangan dia ngerasa kayak ada yang ngawasin. Dan dia juga mimpi buruk terus tuh yang horor-horor. Pas bangun-bangun kayak ada cairan lengket tadi tuh. Nah si omnya bilang itu memang perbuatan makhluk itu. Yang menghuni benda di sini nih. Yang mau ngapa-ngapain Via. Lah kan serem banget ya diceritain begitu ya. Kayak mendadak habisnya nih. Si Via nangis kayak nggak percaya. Masa itu perbuatan suaminya sih buat apa? Dan dengan kata lain dia juga dilecehkan om berarti sama jin. Akhirnya sama omnya bendanya tuh dibanting terus diinjek sampai hancur. Di situ omnya bilang, sudah, ikhlasin suamimu ya. Tapi kan Via masih kayak shock dan bingung ya. Belum mencerna omongannya si omnya ini maksudnya apa. Belum terbuka tuh semuanya. Sampai malamnya tahu-tahu si Via dapat kabar kalau Mas Hasan nih masuk rumah sakit. Ya Via langsung nyusulin ke rumah sakit. Dilihat kondisinya Mas Hasan tahu-tahu udah koma, gengs. Semingguan kondisinya Mas Hasan ini nggak membaik. Sampai akhirnya Mas Hasan menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi yang Via sedihkan, kondisi suaminya waktu koma itu menuju ke nafas terakhir dan menuju meninggal, itu kayak susah gitu, sakaratul maut yang sampai kejang-kejang gitu sampai 2 hari. Tapi mau apa lagi? Mungkin udah takdir, walaupun usia pernikahan mereka masih terbilang baru ya, masih 6 bulanan. Udah ditinggal aja tuh si Via. Nah tapi semenjak kepergian Mas Hasan, Via juga sama tuh selalu dimimpiin sama suaminya. Yang menangis-nangis meminta mohon maaf dan meminta tolong juga. Tapi minta tolong apaan? Karena Via juga nggak ngerti sebenarnya ini apa yang terjadi. Ya dikira kan Mas Hasan emang udah umurnya aja ya. Dipanggil Tuhan begitu kan, emang udah takdir. Dan omongan omnya yang bilang katanya suaminya mau mencelakai Via itu maksudnya gimana juga nggak tahu. Tujuannya apa? Pokoknya si Via ini masih nggak percayalah, dibilang omnya ngadi-ngadi. Sampai 3 bulan setelah kepergian suaminya itu, ada perempuan nih bilang dia namanya Mbak Widya. Toto datang tuh ke rumah minta ketemu sama Via. Via nggak kenal. Dan pas ngeliat ini si Mbak Widya kondisinya lagi hamil nih cewek. Yang ternyata dia hamil anaknya Mas Hasan. Plot twist nggak tuh? Jadi Mas Hasan selama ini katanya selingkuh. Dan sudah menikah siri dengan si Widya. Widya ini pas usia pernikahannya Mas Hasan sama Via tuh baru berjalan 1 bulanan. Jadi sejarahnya ternyata Mbak Widya ini tuh adalah mantannya Mas Hasan tuh dulu. Tapi mereka putus dan Widya ini menikah dengan lelaki lain. Cuman entah kenapa tahu-tahu Widya ini merasa kayak terus kepikiran Mas Hasan terus. Dan akhirnya mereka diam-diam tuh selingkuh. Walaupun Widya tahu Hasan udah menikah dengan Via dan Widya juga udah punya suami. Pas dibilangin begitu ya, Via rasanya kayak pengen jambak-jambak itu wanita kuntilanak. Untung aja dia lagi hamil jadi ditahan-tahan. Nah tapi setelah Mas Hasan meninggal, Mbak Widya tuh seakan tersadar dengan perbuatannya, kok saya bisa begini ya? Kok saya hilaf ya? Dia juga bingung dan mendapati dirinya mengandung anaknya Mas Hasan. Sampai dirinya juga harus dicerai sama suaminya. Ya nggak terima lah. Terus setiap malam, sama tuh Widya dimimpiin sama Mas Hasan yang berteriak-teriak minta tolong sampai Widya ini gak pernah tidurnya tenang. Waktu si Widya nanya ke orang pintar, katanya waktu itu Widya ini sempat dipelet sama Mas Hasan. Nah, Mas Hasan ini terus bersekutu, dimana untuk bisa mendapatkan Widya, dia harus mengorbankan istrinya buat jadi pemuas nafsu jin peliharaannya. Tetapi karena rumah jinnya kan telah dihancurkan ya sama omnya Via, jinnya itu marah dan malah balik menyerang Mas Hasan. Intinya Widya ini merasa sangat bersalah dan
mau niatannya meminta maaf ke Via. Makanya dia menceritakan semua hal ini. Ya Via juga nggak ngerti ya jujur harus menanggapinya bagaimana. Dia nggak percaya aja ternyata selama ini dia dibohongi, diselingkuhi, sampai mau dicelakai sama suaminya sendiri demi selingkuhannya. Dan semuanya juga baru diketahuinya setelah suaminya udah meninggal. Antara ya sakit hati, kaget, sama kecewa juga udah nggak bisa dideskripsiin lagi katanya tuh. So itu tadi dua teman cerita yang backgroundnya lumayan kurang lebih sama. Karena dua-duanya di sini kehilangan kekasih tercinta. Tapi agak kurang paham nih gue. Kalau yang pertama kan emang bagus ya pengen suaminya kembali ke jalan yang benar biar nggak musyrik. Tapi ya tadi konsekuensinya nyawa suaminya diambil. Nah tapi kalau yang kedua, kayak bagus lah udah diambil aja emang. Laki edan begitu bikin kesel. Casingnya doang gitu kan kayak polos pendiam baik. Lah ternyata suka jajan ke sana kemari ama mau nyelakain istrinya sendiri. Ya pokoknya semoga nih antara Mbak Tia sama Mbak Via bisa mendapatkan lelaki dunia akhirat ya. Yang bisa tadi tuh menjadi imam hidup. Yalah kayak judul lagunya Rita Sugiharto. Hari ini saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku memiliki seorang kekasih dunia akhirat. ya Allah, kebanyakan nonton acara Bunda Korla nih, dangdutan mulu. Besok pokoknya gua harus membangun image. Kalau gua ini anak jaksel, ya milenial. Lagunya harus yang up to date, awas liatannya. Bangun image yang cakep. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan apalagi sih, boleh minta like-nya. Follow Instagram gue @herotalifan. Kalau mau kirim cerita juga boleh ke email ini. Ya Allah, udah ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah tadi ya, yaudah. Assalamualaikum lagi deh.